pakai jeruk nipis Bagaimana, Bu? supaya nggak batuk-batuk, jeruk nipis sama madu, Oh, Ustaz. iya, Bu. Ini barusan juga ini. Kayaknya enggak. Apa namanya? Minum yang hangat-hangat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, segala puji hanya milik Allah yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat yang banyak, kesempatan, kesehatan. Ya, di malam hari ini kita bisa melakukan ibadah, belajar agama. Ini juga bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, hendaknya kita banyak-banyak bersyukur karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa terus semangat dalam belajar Al-Quran. Kemudian, sholawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, malam ini berarti pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang kelima dan insya Allah ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum Idul Adha ya. Pertemuan yang terakhir sebelum Idul Adha, karena malam Senin depan itu berarti ya mungkin masih ada yang sibuk motong-motong daging ya. Ada yang sibuk nyate ya dan sebagainya. Oleh karena itu pekan depan kita liburkan. Oh, Boleh ya? boleh Ustaz. Iya boleh. Pekan Ustaz depan kita panitia pasti nih. Insya Allah. Ketua panitia. Oh, Masya Allah. Ya. Kemudian ya, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita. Jadi pelajaran kita ini masih seputar ini, Bu. Masya Allah ini. Masih seputar KB1, KB2. Ya. Ini artinya betapa pentingnya kata-kata ini untuk kita kembali hafalkan lagi, lancarkan lagi, karena kita ingin menguasai banyak kosakata Al-Quran. Ya, dan ini sangat membantu sekali. Ya, kata-kata yang ada di KB1 dan KB2. Makanya sebelum ada tugas-tugas yang lain lagi, sebelum menumpuk tugasnya, ini kesempatan ada libur, ya. Kemudian belum ada pelajaran yang baru, masih di KB1, KB2. Silakan dimanfaatkan dengan baik, ya. Kata-kata Al-Quran itu kan, ini juga saya jelaskan ke kelas pagi bahwa kata-kata Al-Quran itu kan dia tidak bertambah. Dari dulu seperti itu kan. Tidak bertambah, kemudian tidak ada perubahan. Nah kalau kita bisa hafal ini, wah itu luar biasa. Ya, kita ingin selain kita bisa membaca Quran, ya terbantu-bantulah sedikit dengan maknanya. Ya, karena ini begitu penting sehingga mengapa kita wajibkan ini untuk dihafal ya. Nanti di pertemuan kesekian itu akan ada nanti wazan lengkap. Nah, wazan lengkap itu berarti KB1, KB2 sudah dipastikan sudah lancar seperti itu. Ya, sudah bisa menebak arti. Ya, Bu?
Kira-kira wazan lengkap di kapan, Ustadz? Wazan lengkap itu di pertemuan ke berapa? Ini ke pertemuan ke berapa? Kelima ya? Hari ini 5 kata Ustadz. Dia di pertemuan ke-8. Waduh. Ya, ya. Jadi Iya, pelajaran kita itu yang masih ada di depan itu apa namanya? Setelah KB1 KB2 ini adalah wazan lengkap, kemudian kertas ajaib 2. Nah, kan? Oh, iya iya. Ya kan? Kertas ajaib 1 kan dulu sudah. Iya. Kertas ajaib 2. Jadi masih ada hafalan kita itu. Oke, paham ya? Iya, iya. Wazan lengkap paham kan? Iya. Paham. Kalau dulu kan hanya wazan yang kerap. Iya. Yang 6 pola itu, dia, mereka, kamu, kalian, aku, kami. Tapi itu nanti. Ya, kita masih fokus di sini ya. Oke. KB1 dulu ya. Iya. KB1 sudah hafal semuanya? Insya Allah. Insya Allah kalau ditanya, insya Allah familiar banget ini kata-katanya, Bu. Oke. Tebak artinya. Apa artinya? Iya. Hanya kepada. Hanya kepada. Ya. Kemudian kata berikutnya adalah kata na'budu. Beribadah. Na'budu. Kami Kami beribadah. beribadah. Kami beribadah. Kemudian goyiru. Bukan. Goyiru bukan. Oke. Kemudian gosikun. Gosikun. Gosi. Malam. Gosikun malam. Malam. Iya. Malam. Gosikun malam ya. Nasun. Manusia. Ya. Manusia. Ini yang ada di KB1 ya. Ya. Khonnasun. Yang banyak bersembunyi. Yang banyak bersembunyi. Betul. Jinnatun. Para Jin. Jin. Samawatun. Langit-langit. Qayyumun. Maha mengurus. Yang maha mengurus. Maha mengurus. Mengurus. Hayyun maha hidup. Qayyumun maha Maha mengurus. mengurus. Ya kan? Oke. Kul. Katakanlah. Katakanlah kah? Katakanlah Kamu. kamu. Ya katakanlah. Katakanlah Ya, kamu. katakanlah. Dalam kurung kamu ya. Ya. Nafasatun. Perempuan-perempuan penyihir yang banyak. Oke. Kemudian magdubun. Yang dimurkai. Yang dimurkai. Ya, ini adalah kata-kata yang sering kita dengar ya. Memang di sini ada yang hanya berulang satu kali seperti kata falak, itu hanya satu kali di Al-Qur'an. Qul birabbil falak. Ya. Sama waqob. Nah, waqoba. Ada yang cuma satu kali khonnas ya. Tapi ini adalah kata-kata yang berada di surat-surat spesial ya. Baik, itu KB1. Kita lanjut KB2. Ya, KB2. Belum hafal benar. Belum hafal benar ya, tapi Bismillah. Bismillah. Azimun. Yang besar. Yang pedih. Besar. Azimun yang besar. Besar. Yang pedih. Alimun yang pedih. Alimun yang pedih. Alimun pedih ya. Azim itu besar. Besar. Ya. Kemudian qaryatun. Nah, ini juga banyak berulang. Qaryatun negeri. Negeri. Ya, diingat-ingat ya Ibu-ibu ya. Khalidin. Orang-orang yang kekal. Orang-orang yang kekal. Dari pola itu. Fa'ilin. Orang-orang yang mengerjakan. Khalidin, orang-orang yang kekal, ya kan? Mata'un. Kenikmatan. Nah, ini sudah baris ke-12 ini. Oh, yang 12. Dibagi-bagi Bu kalau menghafal supaya nggak bingung.
Misalnya 5 baris setiap minggu atau setiap 3 hari, 2 hari. 5 baris, terus lanjut lagi 5. Ini bisa selesai seminggu kalau dibagi-bagi begitu. Yang hafal baru alaon Ustaz. Baru apa? Baru alaon. Kenikmatan. Itu pasti suara Ibu Linda deh. Sampai 10. Bu Baru sampai Linda 10. ya. Ya, habis ini kita tes yang sudah setoran. Waduh. Ya. Yang sudah setoran. Ja'a. Dia telah datang. Dia telah datang. Ja'a, dia telah datang. Ismun sa. Dosa. Dosa, dosa. Alaun. Ala. Kenikmatan, Pembesar ya, Pak? Bukan, itu malaun. Alaun. Kenikmatan yang paling awal. Alaun kenikmatan. Kenikmatan yang pertama. Baru hafal ternyata yang ditanyain baris ke-14, ke-12. Bukan baris ke-14. Baris 14 itu apa? Baris 12 Ustaz, salah. Salah ya. Saya baru hafal baris 1, ternyata Ustaz tanya baris 12. Enggak, kalau alaun di baris 1 dia. Baru satu. Nomor 1. Maksudnya artinya Ustaz kan tadi tanya kenikmatan itu baris 12 kan saya baru hafal yang baris 1 alaunnya kenikmatan. Oke, kemudian kanu. Mereka telah menjadi. dia telah menjadi. Ya, mereka telah menjadi ya, Pak? adalah. Mereka adalah. Ja'alna. Mereka telah menjadi. Ja'alna. Kami telah menjadikan. Basyarun. Manusia. Basyarun manusia. Duna. Selain. Selain. Oke. Oke, cukup barang-barangnya. Kita mau periksa dulu yang sudah setoran ya. Ya. Kalau bareng-bareng bisa, giliran sendiri susah. Ya, sendiri susah ya. Enggak apa-apa, kita tes. Ini mana sih daftar setorannya ini mana sih? Oh, enggak ada ya? Setoran apa Ustaz? Kertas biru. Enggak ini. Iya, kertas biru 2. Belum diupdate ya? Oh, ini ada ini. Ada Ustaz. Oh, ini ada. Baru 6 orang yang tertulis di sini. Ternyata agak susah Ustaz kalau saya agak lambat. Saya menghafalnya kok agak lambat. Bisa, Bu. Dulu Ada baca di sini. dulu. Masya Allah ada Ibu Entin. Beliau bisa. Bu Ira itu. Masya Allah. Ibu Enggak, tapi Ira, masih Ibu Ira sudah hafal atau? Bu Ira duluan Ustaz. Bu Ini Ira nomor 1. kelas malam ini baru 1 orang yang setoran. Baru Ibu Ira. Soalin aja Ustaz. Yang lain ada Ustaz. Soalin aja Ustaz. Saya sudah setoran loh Ustaz, tapi sampai nomor 10. Oh, belum di. Oh, gitu. Harusnya diupdate ini. Harusnya dibuat ininya di. Mana Ibu Eni mana? Ibu Eni ini dibuat Sampai nomor 10 saya Ustaz. Oh, ini Ibu Sari. Ibu Sari mana? Ya, Ibu Saya Sari. beberapa hari ini sibuk Pak Ustaz. Oh iya, nanti di di data lagi ya. Yang sudah sampai 10 ditulis 1 sampai 10. Nah, kan gitu. Ya. Ibu Sari, boleh kita tanya-tanya dulu. Assalamualaikum hadir Ustaz. Oh, sudah hafal Ibu? Masih kacau. Masih kacau. Insya Allah hafal. Tapi kalau dites satu-satu Lebih mudah ya kalau ditanya satu-satu artinya ya. Iya. Masih kacau. Aimanun. Aimanun. Yang lain dalam hati dulu menjawabnya. Kan lupa kan? Dulu Ustaz. Aimanun, di tangan-tangan aimanun. Oh iya, sangat sumpah. Oh, kalau digituin mudah ya? Iya Ustaz, iya. Kalau di Darun. Darun negeri.
Negeri. Saufa. Saufa akan. Akan. Bagus. Fitnatun. Fitnatun fitnah. Ya apa? Fitnatun. Oh Artinya iya apa? ujian. Fitnah ujian. Ya, ujian. Ujian. Anharun. Anharun anhar siang. Anhar. Anhar. Nahar ya nahar siang. Aduh apa ya anharun. Anharun. Alimun yang pedih, anfusun diri-diri. Anharun. Sungai. Oh. Berarti belum lancar, Bu. Iya Ustaz itu Basyarun, basyarun. Basyarun manusia. Manusia. Oke, manusia. Tajri. Tajari di bawah. Tajari dia perempuan mengalir. Dia perempuan mengalir. Ya, atau dia ya, mengalir Dia ya. tahti di bawah. Iya, dia perempuan mengalir. Nisaun. Perempuan. Wailun. Ini banyak berulang ini dalam Al-Quran. Wailun. Celaka. Kecelakaan. Kemudian aksaru. Aksaru. Apa ya? Wa aktsaruhum fasiqun. Aksar. Lebih dari kata kasir. Oh banyak. Aksar lebih iya. banyak. Ya. Oh iya, lebih banyak iya. Aduh, Oke, baris baik. ke atas bawahannya. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Siapa yang sudah 1 sampai 5? 1 sampai 5 siapa sudah? Enggak, Ustaz. Siapa 1 sampai 5 sudah? Saya sudah, Ustaz. Oke, Ibu Emi sampai 10 kayaknya ya. Ya. Ja'alna. Ibu Emi. Kami telah datang. Ja'alna. Oh, kami telah menjadikan Oke. Anfusun. diri-diri Bahrun. laut. Alimun. Alimun yang alim. Oh, yang pedih. Alimun. Yang pedih. Oke. Ba'dun. Sebagian Ja'a. dia telah datang. Oke. Sa'atun. Saatun. Kiamat. Ya. Saatun. Kiamat. Kiamat. Iya. Azwajun. Dengarkan baik-baik. Azwajun. Pasangan-pasangan. Iya. Pasangan-pasangan. Ismun. Ismun. Dosa. Hina. Di mana? Hina. Waktu. Terakhir, Bu. Jazaun. 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 Jazakallahu khairan. Biasa orang bilang gitu. Jazakallahu khairan. Jaza. Terima kasih. Jazaun. Semoga Allah mengapa? Oh. Jazaun. Ja'alna kami telah menjadikan. Oh, jazaun. Ya, jazaun. Jazaun balasan. Balasan ya. Ya Allah. Balasan. 1 lupa ya, Masya Allah. Aduh. Ya. Oke, siapa lagi yang sudah hafal 1 sampai 10? Hafal sih belum, Ustaz, tapi ya coba. Tapi dicoba. Ibu Ira mau coba? Coba aja, Ustaz. Coba Bismillah. aja. Kasih yang mudah dulu, Bu. Anfusun. Anfusun diri-diri. Oke. Kemudian basyarun. Sarun manusia. Oke.
Haitsu. Haitsu. Haitsu hina. Haitsu hina. Haitsu di mana? Di mana? Di mana? Ayun. Ayun. Ayun yang mana? Betul. Yang mana? Apa tadi? Ayun? Ayun yang mana? Alimun. Alim. Yang pedih. Kemudian aduwun. Aduwun. Musuh. Aduun. Lupa. Ini Musuh. musuh ya. Khalidin. Orang-orang yang kekal. Ya, orang-orang yang kekal ya. Oke. Siapa lagi sudah hafal 1 sampai 10? Yang betul-betul hafal? Saya, Pak. Oh, Ibu Lika pagi, cuma kelas pagi kan? Iya, Pak. Nah, kemarin udah sempat hadir. Baik. Sudah hafal Ibu Lika semuanya ya? Insya Allah, Pak. Syamsun. Matahari. Masya Allah. Saufa. Akan. Ja'alna. Ja'alna, mereka telah Nah, di menjadikan. belakang itu ada Jangan, na. kami masa telah mereka? menjadikan. Kami telah menjadikan. Jazaun. Balasan. Hina. Waktu. Fadlun. Karunia. Ismun. Dosa. Ataina. Ataina, kami telah memberi. Kami telah Kami telah Memberi. memberi. Kemudian Aidi. ID tangan-tangan. Aidi tangan-tangan, betul. Kemudian kalla. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Terakhir Bu ya. Naharun. Naharun siang. Naharun siang. Oke. Ya, baik. Di sini juga pasti banyak yang sudah hafal juga, mungkin 1 sampai 5, 1 sampai 10. Insya Allah nanti datang gilirannya lagi ya. Insya Baik, Allah. syukron semuanya ya. Insya Allah terus Allah mudahkan ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Kita lihat lagi KB2. Ada yang sulit di KB2 situ? Nggak ada ya? Tinggal dihafal aja sebenarnya. Hafalnya kadang depan hafal, belakang. Nanti ini Bu, kita akan temukan banyak di surat-surat paling yang belakang. Di surat-surat yang pendek yang sebelumnya juga ada berulang kata wailun. Ya kan? Ya, wailul Dan yang lainnya ya. mazatul mazah. Kemudian kata apa lagi itu? Apa lagi yang kemarin? Tapi wailun sama wailul beda ya, celakalah sama kecelakaan ya Ustaz ya? Sama-sama. Oh sama ya. Itu sama. Ada kata samaun ya, samawatun dan seterusnya. Ustadz, mau nanya dong. Boleh Bu. Kalau negeri itu kan ada 2 jadinya, satu lagi balad juga negeri kan ya Ustadz ya? Iya, Ya, balad itu, juga negeri. ya bedanya apa ya Ustadz? Pemakaiannya gimana bedanya? Wahadzal baladil amin. Ya kan ada tuh. Berarti ada 3 semua ya? Pasti ada penggunaannya masing-masing ya. Cuma gimana ya? Kalau nggak salah ada akhirat gitu ya Ustaz ya? Ustaz. Enggak, kalau itu darun. Oh. Negeri akhirat. Akhirat Negeri. ya. Kalau yang di sini apalagi sini? Koryatun ya? Koryatun. Negeri yang jelas gitu kan Ustaz kemarin jelas. Ya, kalau ini Koryatun ya negeri yang jelas dia negeri Jelas. apa gitu kan. Nyaman atau apa gitu kan. Fisiknya kelihatan gitu, fisik gitu loh. Ya. Kalau kan nggak- Enggak, tapi ada lagi satu memang balad itu artinya negeri. Saya nggak tahu bagaimana penggunaannya ya. Ya udah nggak apa-apa Ustadz. Yang jelas artinya sama itu, negeri juga itu. Wahadzal baladil amin. Oke. Tapi dia tidak masuk di sini ya. Iya. Tidak masuk di KB2 dan mungkin karena dia berulangnya cuma berapa kali ya. Balat ya, balat. Di surat Al-Balad aja kali ya. Surat Al-Balad. Iya. Baik. Ada lagi pertanyaan seputar ini?
Ada Ustaz. Nggak ada? Aku sih belum, orang nggak berani nanya lah Ustaz. Hafal. Iya sih, yang ditanya apalagi tinggal dihafal aja. Ya. Ya. Ibu Rini sudah berapa baris, Bu Rini? Aduh, malu Ustaz. Oh gitu. Hmm. Pekan depan ya? Setelah Insya Allah, Lebaran bisa ya? Oh iya, jadi 2 pekan ya Ustaz ya? Iya dong. Berarti ya, 2 pekan itu berarti sehari sebaris itu. Ya, insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Oke, saya yakin juga semuanya akan menghafal pekan depan ya. Boleh ya, Bapak, Ibu-ibu ya? Insya Allah. Siap, Itu Ibu Liko sudah hafal tuh. Ibu Entin, ibu-ibu yang lain juga sudah ada yang 10 baris. Nah, insya Allah sedikit-sedikit pasti bisa kok. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Asmi, Surat Alfil, apa Ustaz mau? Al-Fil. Ya. Kenapa Ibu? Enggak, Alfil ya? urutannya terserah Ustaz mau dari atas ke bawah ke atas. Oh, dari Al-Fil. Alfil ya Ustaz. Ya, Al-Fil. Sudah muncul ya? Belum Tadi Ustaz. tadi udah muncul ya? Belum. Ini? Sudah Ustaz. Udah. Oh iya. Alas. Kelas. Hmm. Kok enggak jelas nggak? Atau ada yang terpotong? Ini gimana? Ya. Ya cukup Ustaz. Oke. Ada yang mau terjemahkan ini surat Al-Fil? Boleh saya baca dulu ya? Boleh Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya. Bu Rini mau terjemahkan? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah atau tidakkah kamu lihat kaifa bagaimana fa'ala rabbuka Tuhanmu mengerjakan bi ashabil fil kepada golongan atau pasukan gajah. Mengerjakan, coba cari kata yang mirip-mirip sinonimnya. Bertindak. Mengerjakan. Berbuat. Bertindak atau berbuat Ustaz? Tidak. Ya, berbuat juga boleh Bu ya. Memang asalnya mengerjakan. Iya Pak. Kalau saya Ustaz, memperlakukan atau melakukan atau memperlakukan. Iya, Benar sama nggak aja. Ustaz? Sama-sama. Oke. Jadi berbuat ya Ustadz ya? Iya, sebenarnya sih ya asalnya dia mengerjakan, cuma kan kita menyesuaikan. Oh iya. Dan maksudnya Ibu Rini pasti berbuat, ya kan? Ya. Ya kan, mengerjakan, Tuhanmu mengerjakan, maksudnya berbuat. Ya, Karena berbuat. kata itu kan kadang ada yang lebih pas ya, ketika di konteks kalimat itu apa. Iya, namun Ustadz. Iya. Terus? Oke. Yang kedua ya Ustadz ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah dia Allah? Sebentar, ini di layar jelas nggak? Kayak terpotong tidak ya? Enggak sih Ustadz. Enggak jelas ya? Jelas. Oh ya sudah. Yang penting jelas. Aku lanjut ya Ustadz ya. Ya, silakan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah dia Allah jadikan tipu daya atas mereka? Tipu daya mereka, nggak ada atasnya di sini. Tipu daya mereka itu sia-sia.
Wa arsala alaihim toiron ababil. Dan dia Allah mengirimkan atas mereka burung yang berduyun-duyun. Parmihim bihijarotin min sijil, yang melempari mereka bihijarotin dengan batu dari tanah liat, maksudnya tanah liat yang keras, sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia Allah telah jadikan mereka daun-daun yang dimakan. Seperti seperti. Kurang seperti ya. Seperti daun yang dimakan. Ya, yang dimakan ya maksudnya dimakan ulat ya. Dimakan sama ulat. Oke. Baik, Ibu Rini, ya sudah bagus ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau kita dengarkan hasil terjemahannya, kita mau dengarkan. Di situ siapa di grup ada sudah dicentang namanya? Yang ini. Surat Al-Humazah Al-Fil, kemudian ya Al-Fil ya. Ibu Yeti sudah, Ibu Yeti ya. Yeti. Dari Ibu Yeti ya. Ibu Yeti sudah. Ibu Yeti tapi enggak. Oh, ada ini kok. Ada Ibu Yeti ada. Masuk lagi, tadi ada telepon. Oh, Maaf. siap. Oh. Ibu Yeti sudah nerjemahin ya? Sudah. Oke, Ibu Yeti. Silakan Ibu Yeti. Dipenggal-penggal, diterjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, tidakkah taro kamu perhatikan kaifa bagaimana fa'ala telah bekerja rabbuka Tuhanmu. Disambung itu. Fa'ala rabbuka. Sekalian itu. Fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka. Bagaimana fa'ala rabbuka telah bekerja Tuhanmu bi ashabi dengan pasukan al-fil. Telah bekerja atau telah berbuat gajah. Telah berbuat ya. Telah berbuat. Bi itu kepada ya. Bi itu kepada. Oh, bi ashab kepada bukan dengan ya. Lebih pasti kepada. Kepada apa? Ashabil fil. Kepada pasukan gajah. Nah, gitu. Ashab. Ya, kepada pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam, bukankah yaj'al dia menjadikan kaida tipu daya mereka fi tadlil. Kaidahum. Langsung aja, jangan kesesatan. kaida tipu daya kaidahum gitu. Oh ya, nah. Kaidahum tipu daya mereka. Nah, begitu. Fi tadlil. Di dalam kesesatan mereka. Oke, kesesatan. Dalam mereka kesesatan. Ya. Dalam kesesatan. Wa arsala. Langsung dalam kesesatan itu ya aja. Boleh. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan dia mengirimkan dan dia mengirim dia ya arsala. Betul. Dan dia Ustaz. mengirimkan. Dan dia mengirimkan alaihim atas mereka tayran ababil, burung berbondong-bondong. Oke, berduyun-duyun berbondong-bondong. Tarmihim bijaratin yang sijil. Tarmihim, mereka melempar bihijaratin dengan batu. Coba ulang. Tarmihim.
Tarmihim enggak, bukan mereka melempar. Kalau ibu maksudnya mereka itu yang mana? Mereka yang mana? Tarnya Pak ini menunjukkan kamu asalnya kan? Bisa juga menunjukkan dia perempuan. Iya. Maksudnya dia perempuan itu tadi itu burung itu, toiron. Karena ini kan benda ya. Burung melempar ya. Jadi Tarmihim mereka melempar maksudnya burung ya. Burung melempar bihijarotin dengan batu min sijil, batu dari tanah yang terbakar. bakar ya. Betul nggak Ustaz? Oke, boleh. Nanti saya rapikan. Betul nggak? Besok ngapain udah diomongin sekarang? Nangis. Faja'alahum Sebentar, ini ada suara. Sebentar, Bu. Hidupkan lagi, Bu, mikrofonnya. Nah, coba hidupkan lagi mikrofonnya, Bu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka ka'asfim seperti daun ma'kul yang dimakan ulat. Oke, daun yang dimakan ulat. Ya. Baik. Cukup dua dulu ya. Shadaqallahul azim. Baik. Syukron Ibu. Siapa tadi yang pertama? Ibu Rini. Syukron Ibu Yeti ya. Surat Al-Fil. Alam taro kaifafa. Oke, di sini perhatikan dulu warna merah banyak ya di sini ya. Ya. Ini alam, apakah, lam tidak, kaifa bagaimana dan seterusnya ya. Pokoknya warna merah insya Allah sudah pada tahu. Karena ini kertas ajaib. Kemudian kata-kata yang warna hijau di sini ada kata-kata yang warna hijau muda ya. Itu berarti kata yang ada di hafalan kita. Kata apa itu yang biru muda di sini? KB1. Enggak, kata apa di sini? Iya, kata Ya ja'al. Ya ja'al itu ada, ini biru muda ini ada di KB2. Ya ja'al. Ya, Menjadikan ya, menjadikan. Ja'ala juga begitu, menjadikan. Kata pelaku, Ustaz. Ya? Pelaku orangnya. Kok pelaku? Filmadi, Pak. Kok pelaku, Ibu? Merah, Bu, bukan garis biru. Kalau garis biru itu pelaku. Iya, garis biru tadi sana. Fi'il madi, Pak. Oh, madi mudhari, Ibu, mudhari. Fa'ala. Ya Menjadikan. Kita lagi ngomongin ya Jangan ja'al. tuliskan. Ya? Ya ja'al mudhari. Ya ja'al mudhari. Ibu Emi, apa Ibu Emi? Telah menjadikan mereka. Enggak, tadi saya pikir ya, Ustaz nanya yang biru-biru itu. Gitu loh. Tulisan biru. Kan pelaku. Oh, fa'ala. Bukan, maksudnya Yang biru mana, Bu? Biru tuh kata di biru. kalau pelaku yang garis biru, Bu Emi, maksudnya. Iya. Ashab. Yang mana? Yang ashab, Bu ya? Ashabil ya, Bu ya. Iya. Ashab ya. Kalau ashab ini kata pelaku dia. Iya. Kan garisnya biru ya. Ini yang saya tanya tadi ya ja'al. Oh, iya. Garis merah. Ya ja'al. Ini ada di KB2 maksud saya. Kata ya ja'al ada di KB2. Ya, termasuk juga ja'ala. Ini. Iya. Oke ya. Ja'ala dia telah menjadikan. Apakah tidak? Ini banyak berulang ini. Ya, baik. Alam taro. Alam apakah, lam tidak. Apakah tidak? Ya, atau kalau kita singkat tidakkah? Tidakkah? Ya. Atau bisa juga Ibu bilang apakah tidak. Taro dari kata ru'yah. Itu asalnya ru'yah, melihat. Melihat berarti memperhatikan. Ini kan garisnya merah berarti dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berarti ada pelaku. Namanya kata kerja pasti ada pelaku. Kalau tak di depan berarti pelakunya anta, kamu. Alam taro, tidakkah kamu melihat atau memperhatikan ya? Kaifa, bagaimana?
Oke, bagaimana fa'ala rabbuka? Ah, ini langsung baca sekalian supaya nyambung. Fa'ala rabbuka. Ya. Fa'ala rabbuka. Nah, fa'ala itu mengerjakan. Rabbuka Tuhanmu. Ya kan? Tuhanmu mengerjakan. Maksudnya Tuhanmu telah berbuat. Kan garisnya hijau berarti telah. Ya, lebih pas kita ambil kata berbuat karena kata mengerjakan itu sinonimnya. Ya, jadi sama saja. Nah, fa'ala rabbuka, Tuhanmu telah berbuat. Bi ashabil fil, bi itu di sini kepada ya. Karena berbuat cocoknya kepada, bukan dengan, berbuat dengan enggak. Ya, berbuat kepada. Bi di sini kepada. Ashab itu garisnya biru, memang dia kalau garisnya biru pelaku, ya. Ashab itu apa? Golongan ya, atau apa dapatnya ashab? Dapatnya apa? Kepada pasukan. Pasukan, Ustaz. Pasukan. Ada tertulis pasukan. Iya. Ada, oh, Masya Allah. Jelas, berarti pasukan. Ashab, ya pasukan berarti kan dia pelaku, kan dia pasukan. Ya. Al-fil, ashabil fil. Pasukan bergajah. Pasukan gajah, maksudnya pasukan bergajah. Jadi saya ulangi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat bi ashabil fil kepada pasukan bergajah. Al-fil ada di kamus ya. Gajah. Alam lagi ketemu alam, tidakkah? Ya. Alam yaj'al, tidakkah yaj'al. Ya di depan berarti dia. Ya. Kalau ada ya di depan dia kan? Iya. Nah, dia kan asalnya ya. Yaj'alu yaj'aluna kan gitu. Yaj'al, tidakkah dia menjadikan? Ya. Ini ada di hafalan ini, yaj'al. Kaidahum. Kaidahum. Kaidah ada di kamus ya. Apa? Tipu daya mereka. Kaidahum berarti tipu daya mereka. Jadi gitu. Jadi jangan dipisah-pisah ini. Cara nerjemahnya kaidah tipu daya mereka, enggak. Kaidahum tipu daya mereka. Gitu. Kalau yang kata-kata yang saling menyandarkan ini sekali baca aja. Enggak usah dibilang kaidah tipu daya hum mereka, langsung aja. Kaidahum tipu daya mereka. Jelas? Iya. Nah, karena ini kata yang nggak bisa dipisah ini. Nah, itu memang dia nggak berdiri sendiri ya. Fi tadlil ya. Fi tadlil di dalam kesesatan. Tadlil itu kesesatan. Nah, ya. Oh. Disimpulkan menjadi kesia-siaan. Gitu. Secara maknanya kesia-siaan ya. Jadi saya ulangi, alam yaj'al, tidakkah dia menjadikan kaidahum tipu daya mereka fi tadlil di dalam kesesatan. Maksudnya di dalam kesia-siaan. Oke. Wa arsala alaihim, wa arsala. Ya, ini fi'il madi arsala 4 huruf. Ya, masih pelakunya dia Allah. Ya, wa arsala berarti kata kerjanya itu arsala, arsala, arsalu. Artinya mengirim. Arsala berarti dia mengirim. Ya. Kalau garisnya hijau kan telah. Dia telah mengirimkan, ya kan gitu, mengirim. Alaihim atas mereka. Nah, apa yang dikirimkan? Warna hitam ya. Toiron, burung, ababil yang berduyun-duyun. Ya, berarti banyak, bergerombol. Ababil. Jadi ababil itu bukan jenis burung ya, burung ababil bukan. Itu ababil itu artinya tadi berduyun-duyun, berbondong-bondong ya.
selama ini kita bilang burung ababil. Ya, seakan-akan jenis apa burung ya, padahal dia adalah ababil, itu artinya berduyun-duyun. Ya. Saya nggak tahu apakah dia sudah ada jenis burung itu atau kembali ke makna asal. Ababil itu adalah berduyun-duyun ya. Saya ulangi, wa arsala alaihim, dan dia mengirim atas mereka, dia Allah ya, atas mereka, toiron ababil, burung yang berduyun-duyun. Kemudian taromihim, perhatikan him di sini sebagai objek. Him yang artinya mereka. Him kan artinya mereka, him atau hum sama. Itu kan artinya mereka ya. Ini di sini sebagai objek. Nah, jangan sampai dikira di sininya apa? Pelaku. Pelaku itu ada di kata tarmi. Karena ini kan kata kerja, garisnya merah. Oke, kalau garisnya merah berarti dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya kata kerja. Oke, kata-kata kerja berarti ada yang mengerjakan pekerjaan itu. Pelakunya ada di kata tarmi. Siapa pelakunya? Tadi toiron itu. Burung. Burung itu. Ya. Cuma dia secara makna kita tahu bahwa burung itu atau burung-burung itu melempari mereka gitu loh. Ya, atau bagaimana ya? Jadi Ustaz, terjemahannya kan seperti ini ya, yang melempari mereka. Jadi bukan betul, mereka melempari. Saya paham. Ketika Ibu bilang Mas. yang melempari, saya paham maksudnya Ibu itu adalah yang melempari mereka. Burung-burung melempari mereka, ya kan? Ya, jadi kalau kita bilang mereka melempari itu terbalik ya Ustaz ya. Bukan mereka melempari, tapi yang melempari mereka. Kecuali Ibu bilang mereka melempari mereka. Oh gitu. Ya, mereka burung maksudnya ya, burung itu ya. Kecuali Ibu bilang mereka melempari mereka, itu yang benar. Karena him di sini itu kembali ke mana? Him yang ada di sini kembali ke apa? Ke pasukan bergajah. Pasukan bergajah, ashabul fil, karena itu yang dilempar kan? Iya. Enggak, saya khawatirnya ada yang mengira ini sebagai pelaku. Kalau bukan begitu, dalam susunan bahasa Arab bukan seperti itu. Pelaku, objek itu bukan begitu. Memang kelihatan kan tarmihim, mereka berarti mereka melempari, bukan begitu. Kecuali Ibu bilang mereka melempari mereka. Kenapa? Karena di setiap kata kerja pasti ada pelaku, Ibu. Dalam bahasa Arab nggak mungkin ada kata kerja nggak ada pelakunya. Dan kita tahu kalau garisnya merah namanya kata kerja sekarang. Oke? Coba cari mana aja kata kerja di sini. Saya mau kasih PR, mana kata kerja di sini? Mulai dari atas dulu. Fa'ala. Dari atas dulu, dari atas. Taro. Ini kata kerja bukan? Iya. Kalau kata kerja pasti ada pelaku atau enggak? Pasti. Nah, pelakunya di sini siapa? Tak. Iya, siapa itu? Tak. Kamu siapa di sini maksudnya? Kamu, Anda. Iya, siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oh iya. Nabi Muhammad. Atau bisa juga kita posisikan kita. Maksudnya karena perintah kepada Nabi Muhammad, perintah kepada kita. Iya. Ya, oke. Cari lagi kata kerja. Kalau warna garisnya biru kan bukan kata kerja, otomatis nggak ada pelaku di sini. Ini kan ashab ini bukan, setelah taruh kata fa'ala. Fa'ala kata kerja bukan? Iya. Kata kerja, fi'il madhi. Kerjaan lampau. Ada pelaku di sini? Ada pelakunya nampak di sini di depannya pas. Rob. Jelas dari maknanya fa'ala, berbuat. Siapa yang berbuat? Rob buka. Tuhanmu. Nah, kalau di sini ketahuan ini namanya fa'il, pelaku ya. Iya. Mana lagi? Yaj'al, alam yaj'al. Yaj'al kata kerja bukan? Iya. Oke. Mana pelakunya? Iya. Iya, dari mana dianya? Iya. Huruf ya itu kan dia. Yaj'aluna, yaj'alu dia menjadikan, yaj'aluna kan gitu. Dia ya. Dia siapa maksudnya? Allah. Ya Allah. Mana lagi? Cari lagi kata kerja. Arsalah kata kerja bukan? Iya. Ya, ketahuan garisnya hijau. Kan fi'il madhi. Pokoknya madhi, mudhari, amr itu namanya kata kerja. Ya. Oke, arsala kata kerja, mengirim. Itu kan kata kerja mengirim. Siapa yang mengirim?
Allah. Allah, berarti di sini ada pelaku dia karena asalnya ini arsala, dia telah mengirim. Kalau mereka telah mengirim, Arsal. arsal, kamu telah mengirim. Kamu arsalta. Arsalta. Iya kan, ini kan yang sudah lalu ini. Kalian telah mengirim. Iya, ini jadi pelajaran ini berulang lagi. Nah, kata arsala kan garisnya hijau. Gitu. Oke, arsala dia telah mengirim. Dia siapa maksudnya? Dia Allah. Ya Allah. Ketemu lagi kata kerja nih. Tarmi ini kata kerja bukan tarmi. Iya. Pasti di sekejap pasti tahu kalau ini kata kerja. Kenapa? Ditandai dengan garis merah. Garis merah itu kan fiil mudhari. Fiil, oh berarti kata kerja mudhari. Nah, pelakunya siapa di sini? Tarmi. Jangan bilang him ya. Tar itu burung tadi. Ta itu, jadi ini nanti kita akan pelajari. Ta itu selain untuk menunjukkan anta kamu, dia menunjukkan juga dia perempuan. Termasuk apa namanya? Termasuk nama hewan itu dia pakai tak juga dia. Nah, intinya di tak situ itulah pelakunya. Tak itu pelakunya. Ini bahasa Arab loh. Ya. Jadi Ustaz, tak kenapa itu bentuknya mufrad ya tak, bukannya karena dia tidak berakal. Ya, tidak berakal. Burung itu tidak berakal, dia benda mati, seperti benda mati halnya dia. Ya. Makanya dia kembali ke muannas. Muannas ya. Makanya dia pakai tak. Gitu ya. Beda kalau dengan misalnya manusia ya. Oke, berarti tarmi berarti burung itu melempari mereka. Atau burung-burung itu melempari mereka. Dengan apa? Bihijaratin. Dengan batu-batu hijarah. Dari kata hajar. Min dari sijil. Batu dari tanah liat. Batu dari tanah liat yang terbakar ya. Atau tanah liat yang digumpal, itu bisa maknanya juga ke sana. Ya. Oke, sijil. Ini ada di kamus ya. Oke, ada lagi kata kerja. Ja'ala itu kan kata kerja. Faja'ala. Ja'ala. Ja'ala menjadi. Menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Jadikan mereka Iya, dia siapa? Allah. Ya Allah ya. Nah, dia Allah di sini. Walaupun memang burung-burung tadi yang melempari, tapi kan semua itu kan atas izin Allah ya. Maka akhirnya siapa yang faja'alahum, siapa yang menjadikan mereka musnah? Ya Allah kan. Nah, melalui burung-burung itu. Maka faja'ala. Berarti apa? Ini kalau di sini nampak sekali kalau ibu bilang hum di belakangnya hum ya. Kalau ibu bilang apa tadi? Hum itu adalah pelaku, berarti ibu terjemahkan begini. Lalu mereka menjadikan, kan gitu. Jangan terpengaruh sama kata hum ini. Hum itu dia objek. Oke? Pelakunya itu ada di kata ja'ala. Ja'ala dia telah menjadikan. Ja'alu mereka telah menjadikan. Nah, jadi langsung sebut aja faja'ala. Siapa faja'ala? Lalu menjadikan ia telah menjadikan hum mereka. Faja'alahum, lalu dia telah menjadikan mereka. Jelas ya? Jelas, Pak. Ka'asfim ma'kul. Ya. Ka seperti asfin daun. Ya, daun. Ma'kul itu yang dimakan. Ya, yang dimakan. Para ulama melanjutkan yang dimakan ulat ya. Ya, yang dimakan ulat. Faja'alahum, lalu dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Maksudnya dimakan ulat. Baik. Bapak Ibu, saya ulangi ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat di ashabil fil, kepada pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum,
tidakkah dia menjadikan tipu daya mereka fi tadlil, di dalam kesesatan, maksudnya di dalam kesia-siaan, atau artinya sia-sia. Wa arsala alaihim, dan dia mengirimkan ke atas mereka toiron ababil, burung yang berbondong-bondong atau berduyun-duyun. Tarmihim bihijaratin, ya, burung-burung itu melempari mereka bihijaratin, dengan bebatuan atau dengan batu-batu, min sijil, dari tanah liat yang terbakar atau tanah liat yang digumpal. Faja'alahum, lalu dia menjadikan mereka, tetap sebut merekanya di akhir. Lalu dia menjadikan mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi surat ini bercerita tentang kejadian masih di zaman jahiliyah. Ya. Terjadi yang disebut dengan tahun gajah, ya, diambil dari peristiwa ini. Ya, karena pada saat itu ada peristiwa penyerangan, ya, dari yang dilakukan oleh Raja Yaman, Abraha namanya, untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Dan ini serangannya tiba-tiba, Ibu. Ya, serangannya tiba-tiba, dan namanya tiba-tiba berarti orang-orang musyrik yang tinggal di Mekah, ya, yang ada di Ka'bah itu otomatis tidak punya persiapan untuk berperang dan seterusnya, untuk melindungi diri, ya. Akhirnya mereka lari, ya, mereka lari meninggalkan Ka'bah. Kenapa? Karena mereka akan mati konyol kalau mereka berhadapan dengan pasukan bergajah ini, ya. Nah, jadi Allah ceritakan, tidakkah kamu melihat, ya, bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada pasukan bergajah itu? Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah dia menjadikan tipu daya mereka di dalam kesesatan, maksudnya sia-sia. Jadi tipu dayanya maksudnya rencana mereka gagal. Ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Allah suruh lihat, Allah suruh perhatikan ini. Wahai Muhammad, perhatikan itu. Wahai kita, perhatikan semua itu. Ya, bagaimana pertolongan Allah itu datang nyata gitulah. Allah sebutkan di Al-Qur'an, berarti itu kisah yang benar. Ya. Bagaimana kisahnya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan atas mereka burung yang berbondong-bondong, yang berduyun-duyun. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana makhluknya Allah, burung yang kecil itu, ya. Allah, atas kehendak Allah, ya. Yang biasanya kita tahu burung itu tidak bisa mengangkat yang berat, ya kan? Paling yang diangkat biasanya apa kalau burung itu? Paling ya daun atau atau sarang, ya, untuk yang di sawah-sawah ini, apa sih istilahnya itu? Untuk mereka jadikan sarang, kan? Mereka ambil pelan sedikit-sedikit, nggak mampu dia membawa yang berat. Ya, umumnya. Ranting maksudnya, Ustaz. Makanan, ya. Apa? Ranting, ya, dan seterusnya. Jerami, Ustaz. Apa jerami? Ya, jerami. Tadi biasanya burung ambil jerami dan ranting-ranting kecil. Ya, kemudian dia buat ini, kan. Intinya tidak terlalu berat lah. Ya, tapi karena kuasa Allah, ya, wa arsala alaihim, ya, dikirimkan sama Allah burung-burung ababil, ya, atau burung-burung yang banyak, ya. Jadi Allah yang kirim. Karena ini makhluknya Allah. Ya, tidak sulit bagi Allah. Apa tugasnya? Melempari, ya, tarmihim bihijarah, melempari pasukan bergajah. Oh, itu kan kita bisa bayangkan bagaimana ketepatan, ya, dalam melempar, ya, karena dari atas pasti lebih
lebih mudah, ya, lebih mudah untuk mengalahkan musuh yang ada di bawah. Sebagaimana di perang Uhud ya, di perang Uhud bagaimana pasukan pemanah itu mudah sekali melumpuhkan lawan karena mereka berada di atas gunung untuk melesatkan anak-anak panah ke bawah, ya kan? Nah itu strategi perangnya Nabi. Nah begitu juga dengan burung-burung ini dilempari. Sementara yang dari bawah kan sulit untuk melawan, ya. Oke. Akhirnya dilempari dengan batu-batu yang apa namanya, yang terbuat dari tanah liat, ya, atau tanah yang kering, yang terbakar. Akhirnya mereka kalah, mereka lumpuh, bahkan disifatkan sama Allah keadaan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat, ya. Nah, jadi kisah ini terjadi apa namanya, sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum lahirnya atau sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, ya. Jadi yang dikenal dengan tahun gajah. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Ka'bah? Pertama itu rumahnya, itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ya, bahkan menurut riwayat di zaman Nabi Adam juga sudah ada ibaratnya apa ya? Titik gitu ya, seperti Ya, sudah ada tanda-tanda lah. Fondasi. Ya, fondasinya. Kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim, ya. Ditinggikan, makanya bahasanya di Al-Qur'an itu ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah berarti sudah ada ininya. Ya. Nah. Oke, yang pertama karena di situ itu adalah rumahnya Allah, Allah lindungi. Kemudian yang kedua, pas Nabi SAW lagi lahir di situ di tahun itu juga, ya, sehingga Allah mau melindungi Rasulnya Muhammad SAW, ya, lahir di tahun itu. Dan itu kesepakatan para ulama, ya, tidak ada perselisihan bahwa Nabi Muhammad itu lahir di tahun gajah, ya, di tahun gajah. Jadi Allah melindungi Ka'bah itu bukan karena adanya orang-orang musyrik di situ. Karena orang-orang musyrik juga menyalahgunakan Ka'bah kan. Mereka pakai menyembah di sana. Mereka taruh patung-patungnya. Bukan karena ada orang musyrik di situ, tapi karena apa? Pertama itu rumahnya Allah. Kemudian yang kedua itu ada pada saat itu akan lahir seorang Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru akan lahir atau memang sudah lahir, Ustaz, pada tahun itu? Nah itu saya kurang tahu. Ya, apakah lahirnya pada penyerangan itu atau apa namanya? Sudah cuma lahir. Dibilang lahir pada tahun itu, tahun gajah itu. Oke? Ya. Coba nanti dipastikan lagi. Kalau di Ibnu Katsir, Ustadz, merupakan penyambutan terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti belum dong ya? Berarti kalau nyambut berarti belum ya? Apa sudah ya? Akan ya. Nyambut. Iya, di tahun. Di Ibnu Katsir dijelaskan akan. Dan peristiwa hancurnya tentara bergajah ini merupakan penyambutan terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada tahun itulah beliau dilahirkan menurut pendapat yang paling masyhur. Mungkin waktunya berdekatan kali ya, Pak? Ya, bisa waktunya berdekatan. Ya. Intinya apa namanya? Salah satu diamankan atau dimenangkan itu karena ada seorang Rasul akan lahir dari situ. Ya, akan lahir dari Mekah itu karena memang Rasulullah itu orang Mekah asli, orang Quraisy. Ya. Orang Quraisy. Dan keluarganya itu semua itu yang ada di Mekah itu hampir rata-rata keluarganya. Pembesar-pembesar di sana itu keluarganya. Itu rumahnya yang dekat Masjidil Haram itu apa betul itu? Kenapa, Ibu? Kan ada rumahnya, rumah Rasul di itu Masjidil Haram sebelahnya. Itu betul ya, Ustaz? Kalau itu saya kurang tahu itu. Saya pernah lihat juga itu di tempat lahirnya ya, Bu. Yang sering umroh ini yang tahu ini biasanya ada. Katanya sih begitu, Ustaz. Oh. Itu rumahnya rumah masih yang ada. di atas gunung itu kan?
Ya di bawah, Bukan, di dekat samping. di agak menyamping dari Masjidil Haram, Ustaz. Dekat King Abdul Aziz. Masya Allah. Depannya. Iya, betul itu ya. Saya sering juga lihat di postingan itu. Ya, rumahnya Nabi ketika dia lahir ya, ketika lahir kan? Ya, ada Pak Ustadz, Ketika dilahirkan. warnanya kayak krem gitu. Gimana? Ada. Saya pernah ke sana sendiri. Oh, Masya Allah. Iya, masih ada berarti ya? Ada. Kalau ibu-ibu umroh, coba ibu. Semacam dijadikan museum sekarang. Museum ya, dijadiin museum tempat. Masya Allah. Baik, jelas ini? Jelas, surat Al-Fil ya? Ya. Ya, kita lanjut surat Al-Asr. Kita langkain dulu. Ya. Oke, ya. Lumazah, Lumazah. Ya, Surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr dulu. Oke. Saya baca dulu ya. Ya, Ustaz. Ibu-ibu kalau haus silakan minum, buat teh sendiri ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Tafadhol ya, Ustaz. Tafadhol. Bebas Bu, silakan. Mau ngopi dulu boleh. Mau Anggap saja rumah sendiri, ibu-ibu. yang belum makan malam juga boleh. Makanya nggak pakai video ya, Ustaz ya. Oh, berarti kelamaan ini makannya. Enggak makan. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr, Masya Allah. Ini surat Al-Asr ini kata Imam Syafi'i, siapa yang membaca surat Al-Asr, bagaimana itu? Bagaimana perkataan Imam Syafi'i tentang ini? Ya, nanti coba kita kalau ada di Ibnu Katsir nanti bisa dibaca ya. Iya. Perhatikan Ibu, di sini ada kata-kata yang berwarna hijau. Ini Indonesia banget. Al-Asr, itu asar, waktu asar. Oke. Insana, insan, manusia. Insan, manusia. Oke, kemudian al-haq, hak, bahasa Indonesia. Sobri, sober. Sabar. Jelas warna hijau ya. Warna merah, wa itu dan, inna sesungguhnya dan seterusnya. Ini warna merah sudah hafal ya. Warna biru ini amanu, iman, amilu, amal, solihat, soleh. Amal soleh, selalu itu amilu solihat. Tawasau dari kata wasiat. Mereka, ada wawunya di belakang mereka. Oke. Ibu Atin, terjemahkan Bu Atin, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih jelas gambarnya? Masih, Ustaz. Yang pakai HP jelas ya? Jelas, Pak Ustaz. Oke, silakan. Lanjutkan Ibu Atin, yang lain menyimak. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi, sungguh dalam musrin, kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang telah beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan yang saling berwasiat dengan bil haqqi, dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan yang berwasiat dengan kesabaran. Kebenaran.
Sober apa? Sober, Kesabaran. sabar. Sabaran. Dengan sabar, berwasiat dengan sabar. Iya, dengan kesabaran, iya. Oke, syukron Ibu Atin. Ibu Lika, terjemahkan Bu Lika. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu asar. Inna insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang mereka telah beriman dan telah berbuat amal saleh. Wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Oke. Saya rasa mudah ya, semuanya juga bilang mudah ini ya. Insyaallah. Ibu-ibu ya. Ustaz, ya Ustaz. Ini yang lain insyaallah sudah paham juga insyaallah ya. Baik. Wal asr, demi waktu asar. Ya. Ini asar ini ya, maksudnya waktu asar. Maksudnya demi waktu. Ya, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu asar secara khusus, bisa juga dibawa ke umum ya. Oke, kita terjemahkan dulu. Wal asr, demi waktu asar, ya. Innal insana, sesungguhnya manusia, ya. Sesungguhnya. Inna itu kan sesungguhnya ya. Ya, sesungguhnya. La di sini juga sungguh. Jadi ada dua penegasan di sini. Ya. Jadi inna sesungguhnya itu kan sungguh. Kemudian la di sini juga sungguh. Lafi, sungguh. Benar-benar. Sesungguhnya manusia benar-benar. Ya, fi khusr, di dalam kerugian. Jadi nggak usah sungguh lagi ya Pak, benar-benar aja ya Pak. Ya, sebenarnya bisa aja sungguh-sungguh, cuma tadi sudah ada kata sungguh biar lebih asik kedengaran. Benar-benar. Ya. Jadi ada dua penegasan di situ ya, inna tambah la. La di sini la penegas juga. Jadi la itu selain artinya bagi, artinya juga Benar-benar. Benar-benar sungguh ya. Pokoknya dia sebagai penguat. Khusrin ya ada di kamus ya. Khusr itu kerugian. Khusr ya. Illalladzina amanu. Illalladzina. Kecuali orang-orang yang amanu. Ini asalnya mereka telah beriman. Kalau kita singkat apa beriman, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu juga ini asalnya artinya dan mereka telah beramal. Kalau kita singkat dan mereka beramal. Karena sudah ada tadi orang-orang yang sudah ada kata orang-orang yang tadi sebelumnya kan? Iya. Nah, itu otomatis itu mereka sudah. Jadi kalau Ibu langsung bilang aja orang-orang yang amanu beriman, ya sudah. Walaupun nggak pakai mereka lagi sudah. Ya, saya ulang ya. Wa amilus solihat, dan beramal solihat. Solihat itu ya soleh, beramal soleh. Ya. Kebajikan gitu, Pak. Iya, beramal kebaikan, kebajikan ya. Itu namanya amal soleh kan. Wa amilus solihat. Kenapa pakai solihat? Karena banyak, amal solehnya banyak. Ya. Makanya dia pakai bentuk jamak. Kemudian watawasau, ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Watawasau. Tawa dari kata wasiat. Artinya saling berwasiat. Saling berwasiat. Mereka saling berwasiat. Mau pakai mereka juga boleh.
Karena memang ini asalnya mereka. Tawasau, ada waw di belakang mereka. Mereka berwasiat bil haqqi dengan apa? Dengan kebenaran. Berwasiat itu maksudnya menasihati ya. Iya. Iya, Sama itu, berwasiat itu kan menasihat. Bil haqqi dengan Benar. dengan kebenaran ya. Maksudnya menasihati supaya taat kepada kebenaran gitu loh. Wa tawasau, masih sama ini katanya dengan tawasau yang pertama. Dan saling menasehati, saling mewasiati. Mereka ya, tawasau. Saling. Ya. Kemudian apa? Dengan Sabar, dengan kesabaran, maksudnya supaya mereka sabar. Ya, supaya mereka sabar. Ya. Kalau bilang saling wasiat untuk kebenaran dan saling wasiat untuk kesabaran, kan ceritanya untuk masa depan juga gitu loh, Ustaz. Oh, maksudnya Ibu pakai untuk di situ? Iya, Oke, boleh. Boleh nggak, Ustaz? Boleh ya? Boleh. Menasihati untuk bersabar ya. Untuk kebenaran ya. Boleh itu masuk semua ya. Saya Ustaz ya. Ya. Terus Jadi Ustaz, saya ulang. Gimana? Enggak. Jadi boleh ya Ustaz untuk ya? Boleh. Oke. Ya, saling menasihati untuk kebenaran. Ya. Dan saling menasihati untuk sesuai dengan yang diajarkan dari sekejap, Kak Ustaz. Gimana? Kita kan sesuai dengan yang diajarkan dari sekejap gitu Ustaz. Apa boleh, maksudnya tidakkah sebaiknya diambil dari yang sudah diajarkan seperti itu? Kalau misalnya mau kita artikan cara bebasnya, ya boleh-boleh aja. Tapi kita di sini kan belajar sekejap, ya artinya kita harus sesuai dengan yang diajarkan seperti itu. Iya. Supaya ingat ya kali. Supaya ingat betul. ya. Sambil mengingat. Ya. Bisa kepada, untuk kan sama dengan kepada ya Ustadz ya? Iya. Iya. Jadi begini, jadi dalam sekejap itu memang ya kita ada dua. Yang pertama kita terjemahkan sesuai dengan yang kita pelajari. Kemudian yang kedua ya kita kadang kita sampaikan terjemahan bebasnya seperti ini. Ya. Aku ya. Dan tidak tidak kontradiktif sih. Selama tidak ada artinya sama ya, Pak. Artinya sama, saya rasa yang penting tahu asalnya. Misalnya bi kita taunya itu dengan. Ya kan? Dan saling menasehati dengan apa tadi? Kebenaran. Dengan kebenaran. Kemudian saya bilang maksudnya adalah menaati saling menasehati untuk menaati kebenaran. Ya, itu kan maksudnya. Gitulah. Paham ya? Paham. Jadi biasanya 2 kali kita sampaikan. Jadi bisa dengan metode sekejap ya, kemudian kita terjemahkan bebasnya. Sebagaimana sebelum-sebelumnya. Paham ya? Afwan. Iya Ustadz, seperti saya misalnya kan menerjemahkan terus saya tuh nggak paham di sini kan watawasau berwasiat. Selama ini kan ya secara orang awam saya taunya wasiat itu pesan gitu. Jadi kalau di situ saya lihat keterjemahan Indonesia di sini apa sih, nasihati, karena itu kayaknya lebih nyambung, ya udah saya pakai nasihatin gitu. Biar lebih paham gitu makanya saya nggak pakai wasiat karena ya itu tadi nggak ngerti bahasa Arab kan, wasiat itu maknanya tuh apa gitu. Taunya selama ini kan wasiat itu pesan gitu. Iya. Padahal nasihat itu. Iya, wasiat itu nasihat. Nggak tahu, baru ini tahu berwasiat, gitu, wasiat itu termasuk nasihat gitu. Tapi artinya ya, sama itu ya. Sama aja. Iya. Iya, makanya dari sana Ustadz, maksudnya tuh biar karena sayanya nggak paham nih apa sih maksudnya, biar nyambung saya memang melihat ke terjemahan Indonesia gitu. Oke. Tapi Ibu nggak tahu sebelumnya kalau itu kata asalnya wasiat? Iya, tahu. Maksudnya lihat di ini kan wasiat, tapi nggak nyambung gitu. Apa sih maksudnya wasiat di sana gitu?
Nah, makanya biar nyambung, biar saya paham, saya buka terjemahan Indonesia. Oh, di sana ternyata nasihat. Ya udah saya pakai nasihat aja gitu. Ya, berarti Lebih nyambung lebih kalimatnya ya. asalnya sebenarnya dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Cuma mungkin karena ini memang bahasa Arab ya. Tidak semua bahasa Arab itu dia dalam bahasa Indonesia itu digunakan resmi ya. Iya. Digunakan resmi, tapi secara kalau kita kembalikan kepada bahasa Arabnya, ya itulah bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu kan beda memang ya. Beda. Iya. Tapi kalau Ibu tahu tadi berwasiat, kemudian Ibu cari walaupun tidak lihat terjemahan, sebenarnya Ibu bisa dapat sebenarnya tanpa melihat terjemahan. Oh gitu. Iya. Kalau Ibu telah baik-baik ya. Wa tawasau bil haq, maksudnya apa sih? Berwasiat dengan kebenaran. Iya, berwasiat. Berwasiat berarti berpesan. Berpesan. Iya, karena mungkin dia itu mengingatkan ya maksudnya Ustadz ya. Mengingat ya, iya. Logikanya, logika saya masih sempit gitu. Wasiat itu pesan apa sih gitu? Soalnya kalau makanya kita belajar. Iya, Ustaz. Makanya kita belajar, insya Allah lama-lama akan tahu ya. Iya. Karena terkadang ini maknanya luas ya Pak Ustadz. Betul. Ustadz. Kadang memang wasiat itu ya diartikan wasiatnya orang mau meninggal. Iya, wasiat tahunya ke situ aja, lari pikirannya ke situ, wasiat orang mau meninggal. Ya. Ustadz boleh nanya? Iya. Yang wal asor itu Ustadz ayat 1. Kan asor itu kan Ustadz bilang waktu asar ya. Tapi aku lihat-lihat juga itu boleh nggak kalau waktu aja gitu loh, nggak pakai asarnya. Jadi gini. Asalnya dia demi waktu asar. Ini nggak bisa kita rubah ini, memang asar ini. Iya. Wal asr ini maksudnya waktu sholat asar. Ya, cuma kan ini namanya kita butuh tafsir para ulama. Nanti para ulama menafsirkan maksudnya di situ adalah Allah bersumpah dengan waktu secara umum demi waktu. Karena asar itu bagian dari waktu. Asar itu bagian daripada waktu. Jadi waktu itu kan banyak, ada waktu duhur, waktu duha, waktu malam, lail ya. Dalam satu hari gitu ya Ustadz ya. Para ulama nanti menafsirkan bahwa lebih khusus di waktu asar. Dan bisa nanti bagaimana ya? Tapi kalau yang kita baca sebenarnya demi waktu, iya demi waktu. Karena asar itu bagian daripada waktu. Dari jadi waktu. Luas ya Ustadz. Jadi nggak hanya ke satu bagian dari hari itu gitu ya. Tapi kalaupun Ibu mau bilang demi waktu asar itu bisa juga. Ya, karena memang Allah bersumpah dengan asar ini secara khusus. Bukan dengan waktu. Jadi ada yang istimewakah di asar? Ada di waktu asar yang istimewa itu. Cuma saya lupa hadis-hadisnya. Ada hadis-hadis tentang sholat asar itu. Ya, tidak boleh meninggalkan. Sholat wusta itu bukan? Itu sholat wusta itu. Di Al-Baqarah itu ya? Itu pembahasannya lain lagi itu. Iya. Oh, maksudnya itu Ustadz. Makanya Allah menekankan waktu asar ini ya. Ya, jadi waktu itu secara umum. Secara umum. Kemudian kalau kita mau katakan khusus juga asar, itu ada makna sendiri. Kenapa Allah memilih waktu asar? Itu ada hadis-hadis Nabi yang tentang waktu asar ya. Oke? Tapi diterjemahkan oleh para ulama demi waktu. Itu sudah maksudnya ya. Ketika dia tidak sebutkan demi waktu asar, dia cuma mengatakan demi waktu. Itu maksud daripada ayat wal asr ini. Demi masa ya. Demi masa, demi waktu. Ya, karena waktu asar bagian daripada waktu. Ya, itu sudah kita dapatkan dari penjelasan para ulama tentunya ya. Karena dikait-kaitkan dengan hadis yang lain pastinya. Oke, jelas? Ya, Ustadz ini udah ketemu Ustadz yang tadi Ustadz tanya. Apa? Yang Imam Asy-Syafi'i itu mengenai apa beliau bilang? Seandainya manusia merenungkan surat Al-Asr
ini, maka surat ini akan mencukupi mereka. Nah, maksudnya apa? Iya, maksudnya surat ini sudah mencakup kalau kita renungi baik-baik, kalau kita mau jadi bahagia, renungi aja ayat ini, lakukan, kerjakan. Ya. Maksudnya kita waktu kita manfaatkan dengan baik, kemudian ada iman dalam diri kita, kerjakan amal soleh, ya. Kemudian menaati yang benar, ya kan? Kemudian bersabar. Nah, itu pasti dengan perenungan itu sampai Imam Syafi'i ambil kesimpulan seperti itu kan gitu. Iya. Ya, pernah beliau bilang begini, andaikan Allah hanya menurunkan surat Al-Asr aja, nggak ada surat-surat yang lain, nggak ada Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Asr aja Allah turunkan, sebenarnya itu sudah cukup. Ya, maksudnya apa? Surat ini agung sekali, gitu ya. Oke. Saya singkat aja ya. Jadi wal asr Allah bersumpah dengan waktu. Kalau Allah bersumpah, ini wa sumpah ya, bukan wa dan. Oke? Oke. Karena nggak mungkin tiba-tiba dan waktu, nggak mungkin. Dalam bahasa Indonesia juga kalimat yang memulai itu nggak mungkin tiba-tiba ada dan. Maka di sini pasti wa-nya ini wa demi, ya kan? Wa selain dan artinya demi. Wa qasam. Qasam, masya Allah. Wa qasam bahasa Arabnya. Sumpah. Wa qasam itu bahasa Arabnya. Demi apa? Demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Bapak Ibu, kalau Allah bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu agung. Ya. Allah bersumpah dengan sesuatu benda atau makhluk, langit atau yang lainnya, malam, siang, berarti waktu itu berarti objek yang Allah jadikan sumpah itu berarti istimewa. Perhatikan baik-baik, ada apa di situ? Pasti ada istimewa ya, istimewa. Pasti ada keistimewaan. Afwan Ustadz, asri ini bukan itu yang menunjukkan waktu asarnya Ustadz. Iya, secara khusus asar. Iya. Secara umum Jadi waktu. kalau hanya demi waktu aja berarti nggak cukup Ustadz, kan begitu. Penegasannya asarnya itu ya. Kan begitu maksudnya Tat. Iya Ibu, jadi apa namanya? Ini asar. Ya, waktu asar. Oke. Maksudnya adalah waktu dan umur. Itu sudah penjelasan ulama itu, Bu. Allah maksudnya apa? Demi asar, maksudnya demi waktu. Itu. Jadi saya bilang maksud. Kan saya sudah menjelaskan maksud sekarang. Ya. Maksud dari ayat ini apa? Saya sudah jelaskan maksud, bukan nerjemahin lagi. Oke? Jadi maksud itu kan sudah lebih luas, sudah tafsiran. Oke? Ya. Nah, jadi Allah mengatakan demi waktu, ya. Nah, berarti menunjukkan bahwa waktu itu adalah demi waktu asar. Maksudnya demi waktu semuanya. Ya, secara umum dan umurnya manusia ini. Seperti Allah juga bersumpah dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Allah juga bersumpah itu. Walayalin asyr, dan hari yang 10. Para ulama mengatakan hari yang 10 itu apa? Ya, 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, Allah bersumpah berarti agung itu hari-hari itu. Allah bersumpah dengan waktu berarti waktu itu agung. Oke? Agung artinya kalau kita manfaatkan dengan baik maka beruntung. Kalau enggak ya rugi juga. Ya. Time is money. Kalau orang Inggris bilang ya, orang Barat bilang. Tapi kalau kita waktu al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Kalau bukan kau yang menggunakan untuk melukai lawan, maka dia yang melukaimu, kan gitu. Ya. Karena ini kali ya Pak, kayaknya saya pernah dengar tuh waktu asar itu malaikat mencatat pahala kita membawa ke arah kayak seperti itu deh Pak. Sepertinya saya kurang juga jelas. Ya, bisa. Waktu asar itu. Ya, mungkin jadi asar itu jadi suatu waktu yang agung, waktu yang sangat bermanfaat, sangat bagus sekali. Bisa dibawa ke sana juga. Ya, karena setiap harinya malaikat mencatat dan melaporkan, kan seperti itu ya. Kepada Allah. Ustadz. Ya. Tadi hadisnya kalau mau cari yang asar, hadisnya ketiknya tentang apa Ustadz? Waktu apa tentang asar?
Tulis saja hadis Hadisnya. tentang sholat asar. Oke. Hadis tentang sholat Syukran, asar. Ustaz. Ya. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya, sesungguhnya manusia. Jadi asalnya manusia itu rugi, asalnya. Maksudnya asalnya itu ya kebanyakan manusia kan rugi. Ya kan? Kebanyakan. Artinya ada yang tidak rugi itu ada, yang soleh itu ada. Ya. Yang apa namanya? Yang tidak taat juga banyak, lebih banyak. Coba kita hitung. Manusia kurang lebih 6 miliar jumlahnya di muka bumi ini. Ya. Lebih banyak orang muslim atau orang yang sebelah? Muslim. Ya kan? Enggak, orang muslim sedikit. Ustaz. Hanya sekian aja. 1,6 yang beriman ya, yang beriman dengan yang tidak beriman mana banyak? Lebih banyak yang tidak beriman. Tidak beriman. Oke? Dari orang yang beriman ini lagi itu tersaring lagi. Berapa yang Islam menjalankan minimal sholat 5 waktu, berapa yang Islam KTP kan gitu. Itu makin sedikit itu. Jadi asalnya manusia ini rugi asalnya. Karena kebanyakannya manusia rugi. Dalam kerugian. Nah, makanya nanti ada pengecualian. Ya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, itu yang beriman. Itu penting sekali. Yang pertama iman. Dan iman itu tentu adalah pekerjaannya hati ya. Pekerjaannya hati. Iman. Jadi keyakinan dia, akidah. Dan iman itu tidak cukup dengan apa tadi? Dengan saya beriman. Tapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Makanya yakini dan dilakukan. Wa amilus solihat. Dan beramal soleh. Jadi selain dia beriman, dia juga beramal soleh. Ya, karena kalau dia beriman, banyak orang beriman tapi dia tidak beramal soleh. Ya, tidak beramal soleh berarti apa namanya? Dia beriman, ya, dia beriman tapi tidak beramal soleh. Maka sia-sia. Ya, maka sia-sia. Ya, atau rugi. Ya, atau sebaliknya dia beramal soleh tapi tidak punya iman. Ini juga sia-sia. Yang ada itu adalah beriman kemudian beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Dilakukan yang wajib, itu paling minimal itu, lakukan yang wajib. Rukun Islam itu namanya amal soleh. Ya. Kemudian watawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian watawasau bi sabr, ya. Watawasau bi sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? 9:30. 9:11 ya Ustadz di sana ya? Iya. Belum pada ngantuk mereka. Ngantuk, besok sahur lagi insya Allah. Sekalian wailul, Pak. Yang wailun pekan depan, ya, pekan depan aja. Nanti kita ambil sebelum masuk. Jadi kita samakan dengan pagi. Pagi juga belum kita bahas ini. Oh, depannya lagi. Yang wailun. Jadi pekan depan, 2 pekan depan. Iya, pekan depan kan Ustadz mau itu panitia kurban. Iya. Libur. Walaupun tidak panitia kurban, ya tetap libur. Iya, hari tasrik. Ibu-ibu kan lagi sibuk gitu. PR 2 minggu lagi apa Pak? Kalau begitu 2 minggu ini bisa ngerjain 3 surat berikutnya? Iya, bisa. At-Takatsur, Al-Qari'ah. Al-Adiyat. Dengan Al-Adiyat. Al-Adiyat. Siap. Kita yang berlari kencang. Dapat nggak Bu Rini tentang waktu asar tadi? Dapat Ustadz. Apa coba? Ada 4 hadis.
Tapi intinya waktu asar itu adalah waktu kalau dikerjakannya awal waktu catatan amal diangkat ke Nah, itu yang Ibu Lika bilang tadi. Terus. Ya. Lalu kalau sampai kita sholat asarnya di akhir waktu, catatannya udah keburu diangkat kan? Apalagi kalau tidak mengerjakan, nanti Allah akan menurunkan api di antara waktu maghrib dan isya. Artinya api itu dimasukkan api ke dalam hati-hati yang tidak mengerjakan sholat itu. Terus yang ketiga. Yang lebih, waduh Ustaz. Itu tadi yang tunggu. Tadi yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga ya Ustaz ya. Dari Al-Zuri. Yang paling penting kalau dari sanadnya yang dari Al-Zuri adalah diibaratkan dengan keluarga dan harta. Maka kebahagiaan itu seolah kita hidup dalam mati jadinya. Setelah kehilangan paling penting di dunia. Oke, paling penting. Salat asar itu adalah kebahagiaan gitu. Oke, keempat. Terus kalau ya yang tadi yang catatan itu dari Buraidah bin Al-Hashib. Kalau yang keempat dari Abu Nadrah Al-Ghifari, mengerjakannya akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Di awal waktu tadi. Iya. Ya, kalau mengerjakan sholat asar di salah satu itu, maka mereka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Terus Rasulullah juga bersabda tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit subuh dan sebelum matahari terbenam asar. Maksudnya sholat asar. Amin. Tidak masuk neraka ya Bu. Ya janganlah kita saling menarik ya Bu. Amin ya Allah. Yang berwasiat. Iya, sholat ini penting Bu ya. Iya, karena biasanya sholat asar orang pada banyak yang malas biasanya, jujur aja. Ya di akhir waktu ya biasanya Ustaz ya. Di waktu asar itu jalan macet. Ya. Padahal ini padahal ini Allah di Al-Qur'an itu tadi nggak disebutin di situ. Allah bilang di Al-Qur'an, hafidhu 'ala sholawati. Jaga sholat kalian. Berarti sholat semua. Sholat zuhur secara umum ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Jaga sholat kalian. Kemudian Allah sebutin khusus asar sendiri. Was-sholatil wusta. Ya. Al-Baqarah ayat 238. Nah, kan? Jagalah sholatmu, berarti sholat semuanya. Allah sebutin lagi sendiri itu yang sholat wusta. Was-sholatil wusta, dan jaga sholat pertengahan itu, sholat yang pertengahan. Para ulama menafsirkan wusta itu maksudnya sholat asar. Coba sudah disebutin secara umum, disebutin lagi secara khusus. Nah, itu sholat asar semua. Iya. Oke. Baik. Demikian dulu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu hafalkan itu ya. KB1, KB2 ya. Insya Allah Ustaz. Masih ada waktu 2 pekan insya Allah. Di PR-nya tadi surat Al-Adiyat. Pokoknya 3 surat berikutnya. Berikutnya ya. Ya. Oke, terima kasih ya Ibu-ibu ya. Terima kasih. Oke, ini yang lain Masya Allah. Penyimak Jadi setia. saya mau bilang terima kasih sama Ibu siapa ya di grup, tapi aku nggak tahu namanya nih Ustadz yang di grup. Ibu siapa? Ini ya. Yang jam 8:05. Itu makanya nggak tahu kan, kita banyak yang belum kenal juga nih Ustadz. Nah, kadang-kadang namanya nggak ada namanya. Yang pakai tulisan huruf Arab. Apa beliau nulis apa, Bu? Enggak, mengupdate itu nama aku dimasukin di setoran, aku belum mengucapkan terima kasih. Masya Allah. Itu Eni, ya kan? Itu Bu Eni Bu ya? Eni. Oh, Masya Allah. Ya Allah. Padahal artisnya di sini loh, Bu. Iya. Saya di sini, Bu. Aduh, artisnya di level 2 loh. Iya, maksud aku soalnya tulisannya Aini. Oh, Iya.
Oh, Masya Allah, rajin benar. Nanti saya ganti lagi ya. Sudah dengan Dipanggil. sudah dengan Jangan lengkap ganti-ganti dengan dong. rujaknya itu, Bu. Iya, makanya aku pas baru lihat, ya Allah, Masya Allah. Udah dapat rujak ya, Bu ya. Akhirnya aku dapat rujak. Iya. Baik Ibu-ibu ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Semoga diberikan keberkahan selalu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kita masih banyak hafalan di depan ini, ya. Kan Ada banyak sih, tinggal 2, tinggal kertas ajaib 2 dengan tinggal wazan lengkap. Nah, itu aja. Makanya KB1 KB2 harus lancar ya. Insya Allah. Oke, Insya Allah, assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Makasih banyak.